Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkau telah menyerahkan Putra-Mu kepada kematian untuk membebaskan semua orang dari kuasa maut dan mengaruniakan hidup kekal kepada kami. Pandanglah hamba-Mu, Ibu Nurmida Pasaribu, yang telah Kau panggil ke hadirat-Mu. Ia telah meninggal seperti Kristus. Terimalah saudara kami ini dalam kemuliaan abadi bersama-Mu. Bebaskanlah dan ampunilah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudari, kami ingin agar kamu mengetahui tentang orang-orang yang sudah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah wafat dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa semua orang yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Yesus. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Referen. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbang-Mu, hai Yerusalem. Kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi-Mu sejak dunia dijadikan. Referen. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Dari semua orang yang diberikan Bapa kepadaku, tidak boleh ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Referen. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Siapa yang percaya padaku tak akan mati. Referen. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya.
Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang aku pun tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, keluarga yang saat ini sudah berduka, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada sore hari ini meneguhkan iman kita dalam pesiaran hidup kita saat ini, bahwa memang secara manusiawi kita tidak akan mampu menghindari yang namanya kematian, bahwa maut akan menghampiri diri kita. Entah kapan dan bagaimana, itu semua menjadi misteri Tuhan. Kita mempunyai jalan masing-masing. Selama kita mengarungi kehidupan kita saat ini, kita diajak untuk senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia. Ketika nanti saatnya datang, kita sudah siap untuk menghadap kepada Bapa. Maka salah satu upaya agar kita tetap siap sedia dan berjaga-jaga adalah dengan mendengarkan sabda Tuhan dan berusaha mewujudkan sabda Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk bisa memberikan diri kita meneladani Kristus dalam penghayatan iman kita, menyebarkan semangat kasih, semangat pengampunan, semangat berbagi, berbakti, dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, sebagaimana Tuhan telah menunjukkannya ketika Dia berkarya memberitakan kabar baik kepada orang-orang berdosa, kepada kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Marta dan Maria berduka karena Lazarus saudaranya meninggal. Marta sangat terpukul dan dia berandai-andai seandainya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka, tentu Lazarus tidak akan mati. Tetapi Yesus memberikan penghiburan dan peneguhan kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Tentu ini adalah suatu gambaran tentang bagaimana kita juga memiliki iman kepada Tuhan. Kita diajak agar kita selalu memiliki pengharapan bahwa kita akan juga mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan kekal, sukacita abadi dalam rumah Tuhan. Inilah janji yang Tuhan berikan kepada kita, supaya dalam pesiarahan di dunia ini kita sungguh-sungguh mampu menyiapkan itu semua, supaya apa yang sudah Tuhan janjikan sungguh-sungguh dapat terwujud bagi kita masing-masing yang menggantungkan harapan kita kepada Tuhan. Maka peristiwa kematian seharusnya tidak membuat diri kita kemudian menjadi menyerah, berhenti, patah semangat, tetapi mengingatkan kita semua bahwa Tuhan telah menunjukkan kuasa-Nya
kepada kita umat manusia yang penuh dengan dosa ini, bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa mengingatkan kita, kebangkitan akan dapat kita terima ketika kita nanti selesai menyelesaikan pesiaran hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita mencoba merenungkan perjalanan kehidupan kita sejak kita bersama dengan keluarga, dididik, dibina, dituntun, terutama juga dalam hal iman. Kalau kita beranjak dewasa, kita mengenal mana yang baik, mana yang buruk, dan semuanya tergantung pada pilihan kita masing-masing sesuai suara hati kita. Maka itulah bagian dari pengalaman dan juga tantangan yang akan senantiasa kita hadapi ketika kita mengarungi kehidupan ini. Maka ketika Tuhan telah menganugerahkan kepada kita kebebasan untuk memilih agar kita mampu mewujudkan sabda Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita mampu untuk mewujudkan sabda Tuhan itu, kita diundang terus supaya kita membuka hati untuk mendengarkan sabdanya, membuka hati bahwa Tuhan memang akan menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kita yang percaya. Karena itulah sabda Tuhan yang kita dengarkan dari Injil Yohanes ini semoga dapat memberi kekuatan bagi kita, memberi penghiburan bagi kita, membuat kita menjadi semakin percaya bahwa tidak ada hal lain yang perlu kita kejar dalam kehidupan kita selain mengarahkan pandangan kita akan rahmat kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kita. Bahwa apa yang kita terima dalam kehidupan ini lewat berkat-berkat, mungkin persahabatan, mungkin materi, status sosial, dan segala macam, itu adalah sarana bagi kita, sarana bahwa kita telah diberi kepercayaan oleh Tuhan agar kita juga mampu membagikan rahmat yang telah kita terima kepada sesama. Maka ketika kita mampu menggunakan dan mensyukuri rahmat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita selama hidup ini, kita pun boleh yakin dan berharap bahwa kelak kita akan menerima anugerah yang jauh lebih besar dan kekal, yaitu kehidupan bersama para kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terima kasih telah like, subscribe, dan komen channel YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.